prayer today? Let's pray. Our Father in heaven, thank you for blessing. Now want to start our class. Bless us, bless our teacher and our parents. Forgive our sin. In the name of Jesus, pray. Amen. Amen. Ya, thank you. Ya, hari ini penjelasan singkat saya mengenai apa sih non-verb, apa sih yang verb. Nah, sesuai dengan jenis kata yang sudah kita pelajari hari ini, kita selesai topiknya sebelum UTS mempelajari jenis kata dan fungsinya di dalam membuat kalimat. Okay, I will share my screen and then please pay attention so that you will understand what I am about to discuss, to talk to you. All right, let me turn off my camera first and then I will share my screen. Yeah, Lucky, can you see my screen now? My computer screen? Apa yang kamu lihat di situ? Kata kerja. Oke, ya berarti sudah terlihat ya. Bisa dengan jelas dilihat? Can you see it clearly or I will make it bigger? Bisa dilihat dengan jelas? Agak besar, sir. Kalau boleh tolong di zoom. Sorry. Kalau ini gimana? Sudah lumayan? Lumayan, sir. Kalau boleh tapi di zoom lagi, sedikit lagi. Di zoom lagi. Karena apakah kamu pakai lensa mungkin ya? Ini gimana? Oke. Oke, sir. Oke. Ya. Seperti yang kita sudah pelajari, part of speech ada 4 jenis kata yang paling penting di dalam membuat kalimat. Yang pertama adalah kata kerja, yang kedua kata sifat, ketiga kata benda, dan kata keterangan keempat. Oke, jadi selain kata 4 tadi itu hanya menurut saya hanya pendamping. Contohnya kata preposisi, kata preposisi in, and, out, at, by, dan segala macam itu hanya sebagai pelengkap. Oke, kata kerja seperti yang kita pelajari kemarin, kata kerja adalah yang menunjukkan adanya perbuatan atau kegiatan ya. Ada perbuatan atau kegiatan di dalam di saat kita menjelaskan kata kerja. Jadi kata yang menunjukkan adanya perbuatan atau kegiatan. Oke, jadi menurut Webster Dictionary, verb is a part of speech that expresses an action, being, or state of being. Jadi menyatakan keadaan, aksi, keadaan, atau keadaan sesuatu. Ya, oke, di dalam kalimat kata kerja itu, di dalam bahasa Inggris, kita pasti, kalian pasti sudah mengenal atau sudah diajarkan oleh guru di sekolah bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Ya, hanya bahasa Inggris yang mempunyai bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Kalau bahasa Jepang sih hanya ada akhirannya ya. Biasanya masu, masta, ya seperti itu ya. Oke, kalau ada akhiran masu berarti yang present, masta itu yang lampau. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris dia punya bentuk tersendiri khusus untuk yang irregular verb, tetapi yang regular verb itu hanya diakhiri oleh ed. Play, played, played. Work, worked, work. Tapi kata kerja yang tidak beraturan itu tidak ditambahkan ed, punya bentuk tersendiri. Contohnya buy, membeli. Jadi bentuk kedua ketiganya sama, bought, bought. Bring, membawa, brought, brought. Ya, terbang, fly, flew, flown. Jadi kata kerja yang tidak beraturan inilah yang memang seringkali muncul di saat ada tes-tes atau ujian-ujian berbahasa Inggris. Jadi jangan sepelekan kata-kata kerja yang tidak beraturan tersebut. Oke, di dalam membuat kalimat gampang saja guys. Di dalam simple present kita menggunakan bentuk pertama. Nanti kita mempelajari lebih lanjut mengenai simple present. Bentuk kedua itu hanya digunakan untuk simple past. Ingat, bentuk kedua itu hanya digunakan oleh simple past. Sedangkan bentuk ketiga itu nanti digunakan oleh bentuk perfect. Kalian bisa lihat
wajah saya nggak sekarang? Bisa, Sir. Halo? Ya, takutnya kok orangnya nggak ada gitu katanya nanti. Oke, saya open aja. Oke, saya buatkan contohnya ya. Untuk bentuk simple kalimat sederhana, subjek ditambah predikat itu adalah objek. Khusus untuk yang kata kerja ya. I meet you every Monday. Ya, in this classroom. Itu simple present. Lihat ini. Meet ini adalah bentuk kata kerja bentuk pertama. Sedangkan bentuk keduanya met. Oke. Nanti kalau kamu menemukan simple future, ada auxiliary atau kata bantu will atau shall, ya, baru diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Jadi bentuk pertama ini digunakan untuk simple present, simple future, dan kalimat perintah. Ya, dan juga nanti kata-kata yang di kata kerja bentuk pertama itu adalah yang diikuti oleh modals. Oke. Jadi ada 4 secara umum kapan kita gunakan bentuk pertama. Bentuk pertama ini kita gunakan untuk simple present dan untuk simple future, tetapi sebelum bentuk pertama ini ada auxiliary will atau shall yang menandakan dia simple future. Sedangkan kalau kalimat perintah, namanya juga kalimat perintah. Kalau di bahasa Indonesia, bukalah pintu itu. Ya, jadi artinya ada kata kerja tanpa subjek. Artinya kita sudah tahu yang disuruh adalah seseorang, ya. Open the door please, shut your mouth, open your dictionary, close the door, turn on the TV please. Seperti itu ya. Jadi kata bentuk pertama digunakan untuk simple present, simple dengan kalimat perintah, dan juga nanti yang memang menggunakan modals, ya. Oke. Ya, kata kerja bentuk kedua seperti yang saya bilang tadi, kata kerja bentuk kedua ini unik banget, dan kata kerja bentuk kedua ini hanya digunakan oleh simple past. Kenapa oleh simple past? Karena kejadian tersebut jelas-jelas terjadi, sudah selesai terjadi di masa lampau. Makanya di simple past kita menggunakan kata keterangan itu last atau ago. Ya, dua kata keterangan inilah yang sering kita gunakan nanti, yang sering kita gunakan dan sering kita temukan di dalam kalimat-kalimat simple past. Oke, lihat ini. Saya buatkan di sini semuanya adalah kata kerja yang tidak beraturan, karena yang beraturan ini sudah banyak yang kita paham ya. Go, went, gone, ya. Bring, brought, brought. Drive, drove, driven. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. Read, read, read. Sing, sang, sung. Hear, heard, heard. Run, ran, run. Jadi yang di tengah ini yang saya warnai merah dan bold, stabilo kuning ini adalah kata kerja bentuk kedua, ya. Oke. Nah, kata kerja bentuk ketiga digunakan untuk kalimat perfect, disebut saya sebutkan jadi, sudah complete terjadi, sudah dimulai di masa lampau, ya. Oke, lihat ini, go, went, gone. Nah, gone inilah bentuk ketiganya. Bring, brought, brought. Drive, drove, gitu. Jadi ini, bang, tulang lagi ngajar. Jangan berisik dulu, ya. Oke, ini adalah bentuk ketiga. Ya, bentuk ketiga ini nanti kalau kamu mengetahui ada nanti sebelum bentuk pasti kita temukan kata bentuk kata bantu to have, yang artinya kata have di sini ini bukan mempunyai, tapi artinya telah, ya. Telah. Saya dan sejak kita masih kecil. Artinya pekerjaan belajar bahasa Inggris ini sudah dimulai di masa lampau dan sekarang pun masih, dan mungkin beberapa tahun ke depan atau sampai seumur hidup kita mempelajari bahasa Inggris. Makanya inilah disebut dengan kalimat perfect. Oke, jadi bentuk ketiga kata kerja ini digunakan untuk kalimat perfect. Oke, itulah sekilas mengenai kata kerja dan fungsinya. Oke, kita masuk ke bentuk non-verb atau bukan kata kerja. Yang pertama kita bahas seperti yang saya sudah minta ke kamu untuk belajar last 2 weeks, ya.
karena minggu lalu we were in holiday. Kata sifat ya. Kata sifat ini jelas sangat kita harus kita kuasai karena semua benda itu pasti ada sifatnya, ada ciri-cirinya. Nah, selain kita mengenal benda, kita juga harus mengenal ciri-cirinya. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita selalu melihat benda dan ciri-ciri atau karakter dari benda tersebut. Oke, ciri-ciri ini bisa berbentuk color, ya, bisa warna, bisa bentuk ukuran, bisa bentuk quality, ya, quality of person or thing. Ya, jadi color ini red-nya suatu benda, ciri-ciri ukuran misalkan besar, ya besar, ciri-ciri benda. Kualitas cantik, jelek, lucu. Nah, itu adalah kualitas. Oke, jadi ini secara khusus kata sifat ini memang selalu berhubungan dengan kata benda karena bendalah yang memiliki ciri-ciri. Oke, kita masuk ke kata benda. Nah, di kata benda ini seperti yang saya sebutkan beberapa pertemuan minggu lalu, benda ini kalau kita lihat dari wujudnya ada yang abstrak, ada yang konkret. Nah, yang abstrak inilah yang selalu bentuknya singular. Contohnya persahabatan. Persahabatan itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, persahabatan itu pasti selalu bentuknya singular. To be-nya nanti pasti selalu is, bukan are. Ya, oke. Nah, tapi kalau concrete, kita bagi dua nih, benda concrete. Bisa singular, bisa plural. Nah, kalau plural artinya jamak, lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya, itu sudah jamak. Nah, kalau satu disebut dengan oke, jadi itu yang harus kita pahami kalau di dalam mempelajari kata benda. Oke. Jadi kata benda katanya adalah sebuah kata yang merujuk kepada orang, ya. Orang itu bisa nama, doctor, pekerjaan, ya. A place, sebuah tempat. Jakarta, Paris, India, itu adalah tempat. Or thing, thing itu berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Oke. Nah, itu kata benda. Jadi ingat, kata benda yang concrete itu beda dengan yang abstrak. Yang abstrak artinya tidak terlihat. Makanya kalau kamu bilang sering bercanda mahasiswa, saya dengar, kok muka kamu abstrak banget sih ini ya. Abstrak berarti dikira temannya setan kali, artinya tidak berwujud. Jadi abstrak itu artinya tidak bisa dilihat secara kasat mata, ya. Dan itu selalu singular. Oke. Ya. Lihat ini, a man, seorang laki-laki. Nah, ini ada kata benda yang memang nanti kalian harus 8 kata ini tolong diperhatikan atau kamu screenshot. Ini adalah kata benda yang nanti jamaknya ditambah s atau es. Kalau yang ditambah s kan banyak banget, mayoritas 99 pluralnya itu ditambah s atau es. Sebuah pulpen, a pen. Tapi kalau pulpen, 2 pens, pakai S dia di belakangnya. Lihat. Kalau dia tidak pakai S karena sebuah dari 2 itu sudah pakai S atau ES. Yang pakai S contohnya yang berakhiran dengan bunyi sengau ya. Watch, saat tangan. Kalau misalkan banyak jam tangan, many watches. Lihat, watch ya. Jadi ini pakai ES, bukan watch, bukan watches. Nah, kata benda yang di bawah ini tidak pakai S. Jadi seorang pria, a man, bukan kalau dua orang pria bukan two mens. Nah, masih banyak yang salah. Jadi kalau kalian yang sudah pintar bahasa Inggris, saya beruntung banget gitu ya. Karena masih banyak mahasiswa yang kalau saya bilang banyak orang, too many mens. Marah nanti perempuan, kok mens dibawa-bawa. Bukan mens, tapi men. Nah, Pak, bagaimana sih bunyinya? Bunyinya sebenarnya kalau kita belajar linguistik, ini kan A ya. Ini bunyi man. Kalau ini pendek, man. Nah, tapi di dalam percakapan nanti ini tidak jelas banget kita dengarkan. Nah, jadi kalian perhatikan ya.
Jadi bedanya A dengan E. Kalau A berarti salahnya. Tapi kalau sudah 2 orang atau lebih dari 2 itu pakai E. Nah, begitu juga dengan perempuan atau wanita. Ya. Nah, saya masih jelas banget kalau saya tanya mahasiswa ini kalian saya langsung perlihatkan. Tadinya saya harus tanya. Masih banyak teman-teman kalian yang bukan Moses. Moses nanti marah lagi si Musa. Mouse, mice, ya. Kutu, laus, lais. Goose, geese. Leaf, leaves. Nah, kalau ini gampang banget yang 2 ini karena berakhiran F. Ini nanti berakhiran jamaknya berakhiran VES, ya. Ingat. A leaf, sebuah daun. Banyak daun, many leaves. Seorang ibu rumah tangga atau ya istri, wife, many wives, ya. Nah, ini sedangkan ini fish. Jadi ini tetap sama ya. Fish, bukan fishes. Ya, ini hanya 10 yang saya sering lihat di soal-soal ujian adalah 10. Nah, ini saya ingatnya 8. Tolong diperhatikan ya. Jadi tidak lagi banyak pria, many men, jangan ya. Ini tulisannya men ya. Mouse, mice, laus, lice, goose, geese, leaf, leaves, wife, wives, fish. Ya. Oke, itu sedikit penjelasan saya mengenai kata benda. Kita lanjut untuk kata yang terakhir, kata keterangan. Oke, kata keterangan ini identik sebenarnya ini yang 3 jenis kata keterangan yang sering kita gunakan, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, dan kata keterangan cara. Cara ini adalah kata keterangan bagaimana kita atau bagaimana sesuatu cara. Kalau waktu berarti kapan kita melakukan kegiatan tersebut. Ya. Kalau keterangan tempat, waktu, kalau keterangan cara tadi cara melakukannya, tempat di mana kita melakukan, waktu kapan kita melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu kata keterangan secara umum nih. Kata keterangan tempat, adverb of place. Nah, ada there, here, at home, at school, at campus, in the hospital, in the bathroom. Kata keterangan waktu, today, yesterday. Nah, ini yang harus kita juga harus kuasai karena di saat mempelajari tenses, ya, meskipun kita disuguhkan 16 tensi, sebenarnya 8 tensi yang paling penting kita harus pahami itu ya. Oke. Nah, ini harus kita pahami juga kata keterangan waktu karena ini berhubungan dengan tenses yang akan kita pelajari. Oke, today, yesterday, tomorrow, next day, this month, this year, etc. Ya. Kata keterangan cara artinya berhubungan dengan kata kerja. Slowly. Kalau saya berbicara dengan cepat, I speak quickly. Jadi speak kata kerjanya, pekerjaan yang dilakukan adalah berbicara. Dengan cara apa berbicara? Dengan cepat. Ya, dia mengerjakan, dia melaporkan tugasnya tahunan ya. She report annually. Ya. Car. Ya, pergi ke kampus dengan cara apa? Dengan menggunakan mobil. Ya, jadi kata keterangan cara adalah cara melakukan sebuah kegiatan. Kata keterangan waktu kapan kegiatan terjadi, kata tempat di mana kegiatan tersebut terjadi. Oke, ya itu penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan kalian sudah paham apa fungsi kata-kata yang kita pelajari dari awal. Inilah endingnya. Kita harus bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk menjadikan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Okay, thank you so much for your attention. I will stop my screen now and then please turn camera. If you have any question, please ask. Ya, silakan. Sir. Saya mau tanya, Sir. Who is this?
Lucky Oh iya, Wirawan. Lucky. Kok ini together mode-nya kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Meeting. Oh, gini aja. Ya. Kenapa lu? Untuk UTS-nya nanti gimana, Sir? UTS-nya saya itu gini aja, lebih gampangnya. Saya ada dua pilihan. Kamu mau yang langsung biasanya masih ada penambahan karena tatap muka langsung. Tapi kalau secara tidak langsung, artinya nilainya berapa persis kamu dapat, itu yang gimana pilihannya, kalian rembuk. Sebenarnya, Lucky, dengar nggak suara saya? Dengar, Sir. Kita tidak mengadopsi namanya UTS dan UAS. Ini 2015. Ada ujian formalitas untuk UTS dan UAS. Dosen atau para pengajar dipersilahkan mengambil nilai itu dari beberapa kriteria. Dari presensi, dari attitude, dari nilai secara oral. Apalagi ini secara online kan. Kalian itu kalau ujian tertulis, karena kalau ujian tertulis pun paling nanti dalam bentuk kuis kali ya, kuisnya yang online. Itu juga banyak mahasiswa yang terkendala karena signalnya di saat ujian jelek. Jadi saya harus berkali-kali harus open kuisnya. Jadi kalian seperti apa maunya? Halo, Sir. Ini internet saya aja yang jelek atau Sir-nya memang ini internetnya nggak? Dengar suara saya, Lucky? Sir, Halo, patah-patah, Sir. Iya, dengar patah-patah ya, putus-putus. Iya, Sir. Iya, Sir, suaranya putus-putus. Oke, saya matikan dulu. Kalian buka cam, saya yang on off cam karena saya lagi merekam. Gimana pilihan kalian, Lucky? Tapi saya sebenarnya nanti di pertemuan memang saya sudah memutuskan minggu depan adalah oral quiz. Nilai quiz itu yang sebenarnya yang paling tinggi yang saya akan sambil nilainya. Jadi untuk nilai pertama kalian atau saya sebut dengan nilai UTS kalian itu saya ambil minggu depan secara oral. Saya tanya satu-satu. Paham? Iya, Sir. Halo? Sudah? Iya, Sir. Ya. Jadi topik yang sudah kamu dapatkan apa, Lucky? Dari awal, coba sebutkan. Word, adjective, pronouns, nouns, yang kayak gitu, Sir. Nah, pokoknya semua jenis kata di awal sudah saya sebutkan. Ada 8 jenis kata kan? Iya, Sir. Ya, ada 8 jenis kata. Saya fokuskan, kenapa saya fokuskan, saya kasih adjektif. Dan hari ini kita mempelajari verb dan 3 jenis kata yang lain itu karena 4 jenis kata dari 8 jenis kata yang saya jelaskan di awal. 4 jenis kata inilah yang memang paling inti di saat kita membuat kalimat. Paham? Iya, Sir. Halo, Sir. Halo, Sir. Halo, Sir. Ya. Lucky, suara saya masih putus-putus. Sekarang udah lebih baik, Sir. Berarti saya matikan kamera lah. Oke, kalian yang mau bertanya silakan. Lucky masih ada pertanyaan, silakan Luk. Udah, Sir. Berarti minggu depan UTS-nya ini kan, Sir? Iya. Bicara. Jadi kalau kalian nggak datang minggu depan, saya anggap kalian nggak lulus. Jadi silakan datang minggu depan ya. Oke. Saya orangnya yang penting-penting, hal yang paling penting kalian harus pentingkan. Beda kalau nanti kalau misalkan di saat kalian signalnya jelek, ya saya pasti pakai chat.
Tapi kalau signalnya jelas, pasti saya langsung tanya, kalau kamu langsung jawab, ya. Jadi tidak boleh ada yang banyak alasan minggu depan, yang kucing saya meninggal lah, yang ini. Pokoknya di saat saya bilang kalau oral quiz itu paling penting buat saya, karena di situ di situ saya melihat topik yang saya berikan sejauh mana kamu paham, ya. Yang lain sudah paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Halo? Iya, halo. Halo, Sir. Aduh, pantesan kok saya mute mikrofon saya. Sebentar, Clara, coba dibuka cam-nya hadir hari ini, Clara. Halo. Halo, Sir. Halo, Sir. Sayanya di sini. Sorry, hari ini berarti signal saya yang bermasalah. Hadir, Ella ada? Hadir, Sir. Engkau. Kami berdua ini. Jelekin ya. Oke. Saya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang masuk. Saya ini Gita memang belum ada di kelas ini, guys. Halo, Sir. Halo. Kalau saya ganti wifi, saya sepertinya harus mengakhiri pertemuan kita. Saya cek hadirannya. Yang hadir hari ini adalah Clara. Yang kedua Gabriela. Clara, and then Gabriela, and then Jendehita, and then Justin, and then Lucky, and then Naomi, and then Uji Shoki. Uji Shoki mana namanya ini? Uji Timothy.
Oke, itu saja yang hadir, guys. Ada 8 orang, ya. Oke, ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan di chat di WhatsApp group karena hari ini signalnya jelek banget, maaf banget. Jadi kalian kalau mendengarkan suara saya putus-putus, I want silakan Miss Clara membawa doa terakhir untuk pertemuan hari ini. Yes, sir. Yes. Okay. Let's pray together. God, thank you for your blessing that we could understand what we've learned today. Please bless Mr. Kun who has taught us. Now we are going to our activities in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, guys. God bless you all. Bye. Thank you, Terima sir. kasih, Thank you, Selamat sir. siang. Bless Terima kasih, you. sir. Ya. God bless you. Thank you, sir. Thank you.